Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan bangsa kita, terkhusus para pahlawan yang berasal dari kalangan ulama, yang bukan hanya membidani lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga berusaha untuk menampilkan nilai-nilai keislaman yang memberikan maslahat bagi bangsa, negara, bahkan kehidupan dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 18 November tahun 1912, Al-Habib Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah setahun mengadakan pertemuan di Tanah Abang, Krukut dengan 5 habaib yang lainnya, yang dari sini terinisiasi lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, beliau kemudian mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, dengan tujuan bagaimana kemudian meningkatkan sumber daya manusia, anak bangsa Indonesia, sehingga bisa bangkit dari segi pendidikan, dari segi kultur, budaya, melahirkan peradaban yang bukan hanya kemudian bisa mengalahkan penjajahan pada saat itu, tapi juga menginspirasi pada dunia bahwa anak bangsa Indonesia bisa punya pendidikan karakter yang maju, punya peradaban, bersaing secara global, dan juga menunjukkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bisa bersaing dalam percaturan global. Alhamdulillah, lebih daripada 100 tahun yang lalu, cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan sekedar mengharumkan nama bangsa sehingga beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dengan hadirnya banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah, rumah sakit, serta amalan yang lainnya. Tapi lebih daripada 100 tahun yang lalu, beliau telah menginspirasi anak bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangannya hingga sampai ke bumi Australia. Saat ini, saya ada di Melbourne, di Australia, dan bersama saya ada seorang sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berjuang di Australia sebagai anak bangsa, tapi juga beliau ingin menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai keislaman yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah diprakarsai dan diniatkan dengan penuh keikhlasan Muhammadiyah. Beliau pimpin di sini untuk melebarkan sayapnya dan menampilkan nilai-nilai keislaman dengan lahan seluas 10 hektar. Yang di lahan ini beliau akan menampilkan visi misi bukan hanya tentang nilai kebangsaan Indonesia, tapi juga nilai-nilai keislaman yang sifatnya universal. Kita akan sapa saudara kita, sahabat kita, ya Pak Edward, ya, yang saat ini bersama saya. Pak Edward, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Edward, ini pertemuan kedua kita nih. Alhamdulillah. Di Melbourne, dan saya dengar ini ada lahan 10 hektar. Ya, Pak Edward sebagai pimpinan dari cabang Istimewa Muhammadiyah di Australia. Ya. Ini sesungguhnya untuk apa ini lahan-lahan ini? Alhamdulillah Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, tahun 2018 dengan dukungan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga universitas-universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, kami bisa membeli lahan ini yang memang diniatkan untuk membangun sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini luasnya 10 hektar ya? 10 hektar. Luar biasa. Ini sebetulnya saya mau tanya spesifik, ini untuk orang Muhammadiyah saja atau memang ini diinisiasi oleh Muhammadiyah tapi semua terbuka untuk siapapun yang ingin belajar gitu ya? Sama seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, ini diuntukkan bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, bukan hanya untuk umat muslim, tapi juga untuk seluruh siapa saja yang ingin belajar, bersedia mengadopsi prinsip-prinsip dari Muhammadiyah itu sendiri, Ustaz. Termasuk kalau ada orang Australia misalnya belajar di sini, sangat terbuka ya. Memang ini open enrollment yang kita Masya Allah. Jadi ini yang sangat menarik di Muhammadiyah. Jadi tidak ada fanatisme berlebihan terhadap organisasi, tapi kita menilai organisasi sebagai wasilah, perantara yang bisa menampilkan risalah Islam dengan universal, ya, yang bisa kembali menghidupkan nilai keislaman dalam kehidupan dunia ini ya secara umum. Baik, jadi di sini mau dibuat apa saja ini? Tahap pertama kita akan membuat, insya Allah sekarang kita dalam proses mendapatkan planning permit sesuai dengan peraturan di Australia. Sebelum kita melakukan pembangunan itu harus ada planning permit dari City Council dulu. Pada saat yang sama kita juga melakukan pendaftaran dengan Departemen Pendidikan untuk registrasi sekolahnya. Memang ini proyek yang
tidak mudah dikerjakan seperti kata Ustadz. Ini perjuangan berat kita di sini. Ini langkah pertama kita di Australia dan juga langkah pertama Muhammadiyah sebenarnya untuk mendirikan sekolah seperti ini di luar negeri. Masya Allah. Jadi kita mencoba mengadopsi nilai-nilai Muhammadiyah dan mencoba menggabungkannya dengan kurikulum di Australia yang sudah maju sekali. Dan dengan begitu kita coba akhlak prinsip kita, nilai-nilai yang ingin kita apakan adalah School of Akhlak dan School of Ihsan. Jadi bagaimana pendidikan akhlak, pendidikan karakter, sehingga anak-anak yang kita hasilkan adalah produk yang sebagai hasil dari nilai-nilai Islam. Sehingga dakwah kita di sini bisa memperlihatkan kepada masyarakat Australia itu juga bagaimana Islam yang berkemajuan, Islam yang mencerahkan, tidak seperti apa yang disampaikan oleh melalui media-media sini. Jadi ini yang menjadi baik, pemirsa dimanapun Anda berada, perlu saya pertegas bahwa yang dimaksud oleh beliau tadi nilai-nilai Muhammadiyah yang kemudian ingin diterapkan bukan nilai spesifik terkait dengan organisasi atau mungkin kelompok atau hanya sebatas internalitas, tapi sesungguhnya yang ketika diberikan nama Muhammadiyah itu sungguh terambil dari nama Nabi SAW yang disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, Quran surah 48 ayat 29. Jadi Muhammad itu mewakili nilai-nilai sosial, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai toleransi, nilai pencerahan, nilai kedamaian, membangun lingkungan dari bidang pendidikan, bidang sosial dengan yang lainnya. Jika kita tambahkan untuk mengikutinya maka tambahkan ya di ujungnya Muhammadi. Tapi kalau kita ingin ambil nilainya, karakternya untuk diterapkan dalam kehidupan maka tambahkan ta di ujungnya Muhammadiyah. Untuk itulah kemudian di sini lahir ada School of Akhlak untuk menampilkan akhlak Nabi Muhammad SAW, tentunya dari nilai-nilai keislaman. Maka seperti tadi disampaikan, saya ingin mengajak kepada Anda, ini terbuka untuk siapapun. Orang NU boleh masuk, siapa saja, Persis boleh masuk, Al-Irsyad boleh masuk, atau even Anda siapapun di Australia, silakan. Non-Muslim, Masya Allah non-Muslim ya, supaya bisa mengenalkan Islam. Masya Allah. Saya kira ini proyek besar, teman-teman sekalian. Ada 10 hektar di sini. Ini maghrib mau menjelang ke Isya, jadi suasananya mungkin tidak terlihat agak lebih terang. Tapi kalau Anda nanti bisa saksikan main-main ke Australia, ke Melbourne, ke wilayah ini dari Warren ya. Jadi Anda bisa ke sini, Masya Allah ini Anda bisa temukan kambing yang kalau dipanggil dia datang. Ya. Di sana ada sapi. Ini sebentar lagi ada kanguru ya. Cuma mungkin kita nggak bisa teruskan. Biasanya kanguru itu agak eksentik ya. Jadi dia malu-malu, tapi kalau sudah kena kamera dia bisa bergaya gitu. Ya. Jadi saya kira Pak Edwan, terima kasih banyak untuk teman kita hari ini. Dan saya kirim pesan bagi warga Muhammadiyah yang ada di Indonesia khususnya, saudara-saudariku dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Mari kita support apa yang sedang dibangun, dirintis ini. Karena ini proyek bukan hanya proyek dunia, tapi proyek akhirat. Pesan Kiai Ahmad Dahlan, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, amalnya maksimalkan, dan satu saat kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, bukan hanya dunia, tapi juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bergabung, dan saya pun insya Allah akan mensupport apa yang saya bisa maksimalkan, termasuk sistem pendidikan, hafalan Quran, dan kita akan buka insya Allah perwakilan At-Taisir, Pak Edward, cara cepat menghafal Quran di sini, dan insya Allah jadi referensi untuk warga Australia khususnya atau warga Indonesia di Australia untuk bisa belajar dan menghidupkan cita-cita kita bersama. Adi Hidayat, Melbourne, bersama Pak Edward menyampaikan inspirasi besar, cita-cita bersama. Semoga dari Australia kita inspirasikan nilai-nilai kebangsaan, kita harumkan nama bangsa Indonesia, dan tentunya tampilkan risalah Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.